Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang Pancasila menjawab permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang materi pertama akan dijelaskan oleh Ivan. Pertama, konsep Pancasila sebagai sistem etika. Pengertian etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam arti ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Aliran-aliran etika. Ada beberapa aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat meliputi: yang pertama, etika keutamaan. Etika keutamaan atau etika kebajikan adalah teori yang mempelajari keutamaan atau virtu. Artinya mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Yang kedua, aliran etika teleologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan. Lalu ada yang ketiga, etika deontologis adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Oke. Selanjutnya akan dibacakan oleh Suja. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai etika Pancasila. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Seperti yang telah saya jelaskan barusan, dapat dijabarkan etika di dalam Pancasila diantaranya sila ketuhanan, menggambarkan nilai spiritualitas yang mendekatkan diri manusia kepada Sang Pencipta, ketaatan kepada nilai agama yang dianutnya, dan sila kemanusiaan menggambarkan dimensi humanus, artinya menjadikan manusia lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Sila persatuan menggambarkan nilai solidaritas, rasa kebersamaan, cinta tanah air, dan sila kerakyatan menggambarkan nilai berupa sikap yang menghargai orang lain, mau mendengar pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Terakhir, sila keadilan menggambarkan nilai mau peduli atas nasib orang lain, kesediaan membantu kesulitan orang lain. Dan masih banyak contoh-contoh lain nilai etika yang terdapat di dalam Pancasila yang tidak dapat saya sebutkan semuanya. Etika Pancasila itu lebih dekat pada pengertian etika keutamaan atau etika kebajikan. Etika Pancasila tercermin dalam kebijaksanaan, kesederhanaan, keteguhan, dan keadilan. Pembangunan politik hukum melalui peraturan perundang-undangan di Indonesia harus sesuai dengan etika Pancasila dan etika politik yang dibangun oleh para elit politik untuk memberikan sebuah gambaran besar untuk menghadapi persoalan bangsa ini. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muna. Pengertian pajak. Pajak merupakan implementasi nilai-nilai Pancasila, yakni instrumen kegotong royongan masyarakat dalam menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan kata mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi besar kemakmuran rakyat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adisa. Yaitu selanjutnya Undang-Undang Dasar 1945 tentang pajak. Dasar konstitusional dari pemungutan pajak di Indonesia dapat dilihat dalam pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.
Kewajiban membayar pajak sendiri tercantum dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Selanjutnya ada pengertian kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial adalah suatu keadaan kondisi yang tidak seimbang di masyarakat, baik individu maupun kelompok, di mana terjadi ketidakadilan atau ketidakparan distribusi hal-hal yang dianggap penting dalam suatu masyarakat. Kita lihat dalam kesenjangan sosial ekonomi, di mana kesenjangan ini berkaitan dengan peran masyarakat yang berpengaruh terhadap gejala sosial dan perekonomian masyarakat. Bila pendapatan masyarakat kurang, timbul masalah gejala dan perekonomian masyarakat, seperti pengangguran, kemiskinan, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Hasanah. Baiklah, saya akan menjelaskan Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika itu sendiri adalah cabang filsafat yang diajarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila meskipun merupakan kristalisasi nilai yang hidup dalam realitas sosial, keagamaan, maupun adat kebudayaan bangsa Indonesia, namun sebenarnya juga nilai-nilai yang bersifat universal, yaitu dapat diterima oleh siapapun dan kapanpun. Etika Pancasila berbicara tentang nilai-nilai yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia. Hal-hal yang penting bagi pembangunan Pancasila sebagai sistem etika yaitu yang pertama, menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Yang kedua, memberi arah bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, maupun internasional. Yang ketiga, menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara seperti pajak dan aturan lain, sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasilais. Yang keempat, menjadi filter untuk menyaring nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang mengaruhi pemikiran warga negara. Selanjutnya akan dibaca oleh Hafif. Peran Pancasila dalam permasalahan pajak. Kurangnya rasa perlu berkontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak terlihat dari kepatuhan pajak yang masih rendah. Padahal peran pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat dalam membiayai APBN. Pancasila sebagai sistem etika akan dapat mengarahkan wajib pajak untuk secara sadar memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Dengan pajak yang tinggi, maka program pembangunan yang tertuang dalam APBN akan dapat dijalankan dengan sumber penerimaan dari sektor perpajakan. Dan dilanjut oleh Lucy. Dalam Pancasila adalah permasalahan kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial yang selama ini terjadi di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Orang tersebut terlibat secara sendiri Jika kesenjangan persatuan Indonesia juga bermakna persatuan ekonomi. Masyarakat harus berhenti menggunakan Pancasila untuk mengatakan dan menggunakan Pancasila sebagai masalah bangsa. Ini terdapat kebijakan ekonomi Pancasila secara penuh tentang bangsa. Ya, sekian dari kami kelompok 8. Apabila ada salah dan silap mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.